Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur dan kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Keluaran. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Keluaran pasal yang ke-17. Ini kita akan melihat sungut-sungut dari bangsa Israel untuk keempat kalinya. Dan ada sebuah peperangan yang terjadi untuk pertama kalinya antara bangsa Israel dengan sebuah bangsa yang akan kita baca bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi satu pujian dari KPPK yang berjudul Gunung Batu Perlindungan. KPPK nomor 261. Tuhanlah perlindunganku dari gonjang semesta. Tuhanlah perlindunganku, Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu perlindunganku, tempat perlindungan teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu perlindunganku, tempat perlindungan teguh. Bersyukur karena Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Dia tidak akan pernah goyah di dalam melawan siapapun yang mencoba untuk menggagalkan rencananya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selain daripada Dia juru selamat kita juga adalah pelindung kita. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan bersama-sama Keluaran pasal yang ke-17. Hari kita membuka Alkitab kita dan membacanya dan merenungkannya bersama-sama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, perjalanan orang Israel telah sampai hampir mendekati Gunung Sinai. Mereka sudah berjalan dari Mesir, mereka terus berjalan ke arah selatan, dan mereka sudah hampir sampai ke Gunung Sinai. Di sini dikatakan bahwa mereka sampai di Rafidim. Rafidim itu adalah sebuah tempat yang lokasinya cukup sulit untuk ditemukan, sebab ini adalah suatu hal yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, dan para arkeolog hanya bisa menebak di mana tempatnya. Makanya kalau di peta kita melihat dia dalam bentuk lingkaran berwarna putih. Nah, kalau kita membaca peta, apalagi peta Alkitab, kalau kita melihat ada lingkaran berwarna putih yang kosong, dia tidak hitam, maka itu adalah tempat yang kemungkinan besar di sana, tapi belum tentu di sana. Jadi ada satu tempat namanya Rafidim dekat dengan Gunung Sinai. Sebelum Musa akhirnya pergi nantinya ke Gunung Sinai, sebelum mereka tiba di Gunung Sinai. Jadi disinilah di mana mereka sampai di sana dan tidak menemukan air. Jadi ingat, ini akan menjadi keempat kalinya di mana bangsa Israel akan bersungut-sungut pada Tuhan. Pertama kalinya ketika mereka melihat bangsa Mesir datang untuk menghampiri mereka, untuk berperang dengan mereka, yaitu Firaun membawa seluruh pasukannya. Kedua, kita membaca tentang bagaimana mereka bersungut-sungut tentang air yang pahit. Mereka belum minum, tidak mendapatkan air, kemudian mereka ketika mendapatkan airnya pahit, mereka bersungut-sungut. Yang ketiga, tentang makanan. Jadi mana Tuhan juga memberikan mereka mana, kita membaca itu kemarin. Dan hari ini kita melihat yang keempat kalinya. Di sini tentang mereka tidak memiliki air. Dikatakan di sini bahwa di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Jadi mereka bertengkar dengan Musa, bertengkar dalam arti mereka datang untuk menyerang Musa.
menyerang Musa secara verbal dan memberikan gestur yang tidak baik. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Musa tentang apa yang akan dilakukan oleh bangsa itu terhadap dia. Jadi di sini lebih lagi dari sebelumnya. Nampak sekali di sini bahwa bangsa ini tidak belajar dari apa yang sudah mereka lihat sebelumnya. Di Mesir mereka lihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan tulah-tulah kepada orang Mesir dan mereka tetap sehat, mereka tetap di dalam lindungan Tuhan dan tidak terkena tulah yang sama. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat orang Mesir memberikan kepada mereka apa saja yang mereka minta. Kemudian ketika mereka sampai di Laut Teberau, mereka melihat kuasa Tuhan untuk membelah air Teberau sehingga mereka bisa berjalan di tanah kering. Dan kemudian Tuhan menenggelamkan Firaun beserta seluruh pasukannya di dalam air Teberau. Mereka melihat itu semua. Kemudian ketika mereka menemukan air yang pahit, Tuhan membuat air itu menjadi bisa diminum, tidak pahit lagi. Dan kemudian ketika mereka pun meminta makanan, Tuhan bahkan menurunkan roti dari surga. Apalagi yang kurang? Seharusnya mereka sudah belajar akan semuanya. Dia tidak lagi bersungguh-sungguh. Seharusnya sudah mereka percaya bahwa Tuhan memang berkehendak kepada mereka untuk keluar dari Mesir dan mereka akan tetap hidup apapun yang terjadi. Seandainya pun tidak ada air untuk mereka minum, sehingga itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membuat mereka tetap hidup walaupun tidak ada air. Begitulah kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan pada waktunya mengetahui bahwa mereka sangat membutuhkan air minum, Dia pasti akan memberikan mereka air. Dan kalaupun di saat ini mereka mungkin merasa susah karena tidak ada air, tidak perlu bertengkar. Yang perlu dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihannya, maka Dia akan mendekatkan doamu dan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Kita jangan seperti orang Israel, kita membaca Alkitab dan pelajari, belajar daripadanya. Jangan hanya membaca Alkitab masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada faedahnya membaca Alkitab. Kita tidak mendapatkan pahala apapun ketika kita membaca Alkitab, baik di dalam bahasa Indonesia maupun di bahasa aslinya. Tidak ada pahalanya. Jangan berkata bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita akan menjadi orang yang mendapatkan pahala yang banyak. Tuhan akan menghitung pahala kita hanya karena membaca firman Tuhan. Tidak ada. Baru bermanfaat kalau kita pergi melakukannya. Taat kepada firman Tuhan, taati apa yang Tuhan katakan, belajar daripadanya dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Bagi kita belajar dari bangsa Israel, jangan seperti mereka ini, tidak belajar akan kuasa itu. Dan mengapa mereka seperti ini? Intinya cuma satu. Nanti kita akan lihat. Mereka terlalu fokus kepada masalah mereka dan menganggap Tuhan tidak ada. Katakan di ayatnya yang kedua tadi, mereka bertengkar kepada Musa dan mereka berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Fokus pikiran mereka adalah kepada apa yang mereka butuhkan dan apa masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka membutuhkan air, fokus mereka adalah tentang air. Dan masalah mereka adalah tidak ada air. Jadi apapun di luar dari masalah mereka tidak mereka mau pikirkan, dan bahkan mereka selalu memikirkan kebalikannya. Sehingga mereka berkata kepada Musa, air, kami mau air dan kami butuh air, tanpa air kami pasti akan mati. Lalu Musa mengingatkan mereka, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kenapa kamu bersungguh-sungguh kepada aku? Bukankah sudah aku katakan, kalau kamu bersungguh-sungguh seperti ini, kamu bukan bertengkar dengan aku, melainkan kepada Tuhan. Dan lihat kerasnya orang Israel. Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Kata-kata yang sama ketika Firaun dan para prajuritnya datang menyerang mereka, mereka juga mengatakan hal yang sama. Tuhan mau membunuh kita di sini. Kemudian ketika mereka tidak ada makanan, mereka juga mengatakan hal yang sama. Tuhan mau membunuh kita di padang gurun. Dan sekarang ketika tidak air, kembali mereka katakan. Padahal kemarin ketika mereka mengatakan, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia tidak berniat sama sekali membawa mereka ke padang gurun untuk membuat kuburan bagi mereka di padang gurun. Bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah mereka selamat sampai ke tanah perjanjian, tapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, apa fokusnya kita ketika kita menghadapi masalah? Jangan hanya fokus kepada masalah. Ketika kita terlalu fokus kepada masalah, kita melupakan tentang bagaimana Tuhan telah membawa kita sampai hari ini.
Bukti atau keadaan kita sekarang adalah bukti bahwa Tuhan masih menolong kita dan menyertai kita. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saudara-saudara, banyak bayi yang tidak lahir mati di dalam kandungan, tetapi kita tidak. Banyak orang yang meninggal ketika dia masih bayi, tetapi kita tidak. Banyak orang yang meninggal ketika masih anak-anak, tetapi kita tidak. Bahkan yang masih muda meninggal dunia, tetapi kita tidak. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup nafas kehidupan bagi tubuh ini, dan kita masih bisa melakukan sesuatu, itu semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun di satu sisi kita memiliki kekurangan ini, kekurangan itu, tetapi semuanya ini, kalau kita masih bisa bergerak, masih bisa hidup sampai hari ini, semua itu adalah berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Jangan lupakan itu. Jadi kalau ada masalah ke depan yang kita hadapi, ingat bagaimana Tuhan telah menolong kita di masalah-masalah kita sebelumnya. Jangan hanya fokus kepada masalah kita sebelum sampai melupakan Tuhan. Kita tahu masalah bangsa ini nanti di ayatnya yang ke-7 ketika dikatakan di sana bahwa mereka mempertanyakan apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika masalah datang, mereka menganggap Tuhan tidak ada. Saudara-saudara, ini bisa terjadi kepada kita, apalagi sekarang ini. Ketika kita mempelajari begitu banyak ajaran yang menyeleweng di luar sana, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu ajaran tentang bahwa di dalam Tuhan Yesus kita akan selalu senang, kita akan selalu bahagia, kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah susah, penyakit tidak akan datang kepada kita. Kalaupun datang dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti sembuh. Kita terlalu takut dengan segala kesusahan. Sampai ada yang berbicara kepada saya melalui chat, mengatakan tentang sebuah doktrin bahwa di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan mengalami kesusahan. Ketika dia memposting itu di chat grup, saya coba mengkomen untuk memberitahukan kepada dia tidak demikian. Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan juga berada dalam masalah, berada dalam kemiskinan. Dia mempertahankan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh miskin. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ada orang Kristen, anak-anak Tuhan hidupnya miskin, tetapi mereka masih bisa menjadi berkat. Tetapi dia mempertahankan perkataannya. Dan kemudian ketika dia tidak bisa membuktikan sesuai dengan firman Tuhan, apa dia bilang? Dia bilang itu semua tergantung imanmu. Kalau imanmu berkata kamu miskin, kamu miskin. Kalau imanmu berkata kamu kaya, kamu akan kaya. Kalau imanku, dia bilang, kalau imanku, aku tidak akan mau menjadi miskin. Aku tidak mau menjadi susah. Saudara-saudara, iman kita tidak mengubah Tuhan, tetapi iman kita adalah tunduk kepada kehendak Tuhan, walaupun itu adalah kemiskinan. Kalau Tuhan berkehendak kita hidup di dalam kesusahan dan kemiskinan, biarlah demikian. Itulah iman. Kalau iman kita bisa mengubah Tuhan, itu bukan iman. Kita mau menjadi Tuhannya Tuhan. Tuhannya Tuhan. Karena kita mau mengatur Tuhan. Maka setiap orang yang mengatakan bahwa imannya bisa mengubah rencana Tuhan, kamu dalam dosa yang sangat besar. Sebab kamu menganggap kamu lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau kamu berkata doamu bisa mengubah rencana Tuhan, kamu sudah berkata kamu sudah lebih besar daripada Tuhan. Bahkan ada mereka yang dengan lantang memerintahkan Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Tuhan sendiri, mereka perintahkan untuk masuk di dalam diri seseorang. Siapakah engkau? Engkau memerintahkan Roh Kudus masuk ke dalam diri seseorang. Engkau adalah Tuhan daripada Roh Kudus. Hati-hati. Jangan mencoba untuk mengubah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah beriman, tunduk kepada kehendak Tuhan dan meminta pertolongannya untuk menjalani bagian daripada rencana dan kehidupan kita. Meskipun itu kesusahan. Tetapi orang Israel ketika masalah tiba, hanya tidak ada minuman saja, mereka langsung mengatakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Mereka mempertanyakan itu. Mereka lupa bahwa ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat masalah mereka saja. Mereka menuntut Tuhan, jangan ada masalah, please. Bukan begitu. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai.
Dia akan menolong, dia akan memberikan jalan keluar. Itu yang dia janjikan. Di sini dikatakan di ayatnya yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Berserulah Musa, berteriak meminta tolong. Tuhan, tolong. Kenapa? Karena kali ini kita lihat bahwa bangsa ini bukan hanya mereka berkata-kata, tetapi niat mereka sangat jahat. Dikatakan di sini bahwa apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini, sementara lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bayangkan, ini cara mereka bersungguh-sungguh dan bertengkar melawan musuh. Mereka bahkan mau melempari dia dengan batu. Seorang pemimpin mereka yang sudah memimpin mereka selama ini di dalam Tuhan. Nah, Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Kita akan tahu bagaimana dia akan memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun nanti kita tahu di akhir hidupnya dia melakukan sebuah kesalahan yang membuat dia harus tidak membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sepanjang dia melayani itu, kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan Tuhan selalu memberikan kredit kepada dia atau pujian kepada dia. Mereka mau membunuh dia, melempari dia dengan batu. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel sebagai saksi mata. Karena tempatnya bukan di tempat mereka berada. Ada di suatu tempat, aku akan membawa engkau ke sana, tetapi bawa tua-tua mereka, supaya mereka memiliki saksi. Bahwa apa yang dikatakan oleh tua-tua mereka, mereka bisa percaya. Saksi bagi mereka. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergi. Dan di sini dikatakan di ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, dekat Sinai. Di Sinai ada sebuah gunung batu di sana. Pergilah, aku akan berdiri di sana di hadapanmu. Artinya adalah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan di sini haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Engkau pukul batu itu, dan dari batu itu akan mengalir air. Nah, itu di atas gunung. Jadi ada seperti sungai yang mengalir dari batu itu, sehingga orang Israel yang saat ini sedang berada di Rafidim mendapatkan minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi tua-tua Israel melihat hal itu, melihat pekerjaan tangan Tuhan. Memang benar ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka akan kembali memberitahukan kepada semua orang Israel, ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya kita baca di ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah terdekat, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mempertanyakan Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Masa artinya mencobai atau menguji, dan kemudian Meriba artinya bertengkar. Masa dan Meriba, ingat bukan hal ini. Masa dan Meriba, jangan kita menjadi orang Israel di Masa dan Meriba, mempertanyakan kehadiran Allah di dalam hidup kita hanya karena masalah yang kita hadapi. Jangan pernah mempertanyakan, sebab Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Mereka masih sangat bersyukur Tuhan tidak murka terhadap mereka. Nanti Tuhan akan menunjukkan murkanya. Saat ini Tuhan masih sangat bermurah hati dan Dia masih menolong. Dalam kehidupan kita juga sama. Masa-masa yang lalu kita banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Dia sudah sangat bermurah hati kepada kita. Janganlah kita terus mencoba dan bertengkar melawan Dia, sehingga kita sampai suatu titik di mana Tuhan akan menjadi sangat murka. Dan hati-hati. Dan di sini dikatakan di ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi semasa mereka berada di Rafidim, orang Amalek datang dan berperang melawan mereka. Nah, orang Amalek adalah cucu daripada Esau. Kita bisa membaca itu dalam Kejadian pasal 36. Ingat ketika kita membahasnya. Nah, kalau kita mau membacanya, kita bisa atau merenungkannya, kita bisa kembali ke akun ini, di mana kita bisa memutar kembali tentang Kejadian pasal 36. Di sana disebutkan tentang Amalek, cucu daripada Esau. Dan orang Amalek ini sepanjang kehidupan mereka selama ini, mereka adalah orang yang tidak disukai oleh keluarga mereka lainnya, sehingga mereka terpisah dari keluarga atau keturunan daripada Esau, dan mereka hidup nomaden di daerah selatan dan juga di daerah Gunung Sinai.
Jadi kemungkinan besar ketika mereka melihat rombongan orang Israel datang ke teritorial mereka atau ke daerah mereka, mungkin mereka merasa terancam dan takut apakah orang Israel ini mau mengambil tanah mereka atau negeri mereka atau tempat di mana mereka tinggal, sehingga mereka berperang melawan Israel, menyerang orang Israel. Tetapi di sini kita melihat bahwa cara mereka menyerang bukanlah sesuatu cara yang jantan atau baik. Karena kita tahu kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 25, ya, Ulangan pasal 25, di sana dikatakan bagaimana cara orang Amalek berperang melawan atau menyerang orang Israel. Dan ini adalah suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, karena di sini kita lihat di pasal 25, Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19 dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka berbuat curang. Kalau mau berperang, lawan yang sepadan dengan kamu. Tetapi mereka menyerang dari belakang, dan mereka lebih menyerang orang-orang yang lemah. Jadi dikatakan orang-orang lemah, yaitu yang sedang lelah dan lesu di belakang. Dan mereka berjalan secara kelompok yang sangat panjang karena banyaknya mereka. Dan orang yang lebih lemah atau lebih capek pasti jalannya lebih lambat sehingga berada paling belakang. Nah, itulah yang diserang oleh orang Amalek terlebih dahulu. Nanti kita akan membaca dalam kitab Ulangan bagaimana Tuhan akan berkata bahwa orang Amalek harus dimusnahkan. Dan apa yang dikatakan Tuhan terjadi sehingga tidak ada lagi orang. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Di sini dikatakan bahwa mereka menyerang orang Israel, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di daerah Rafidim. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua. Nah, Yosua dipilih oleh Musa untuk memimpin peperangan ini. Nah, dari sini sudah kita tahu untuk pertama kali diperkenalkan bahwa Yosua adalah asisten daripada Musa, dan nanti kita akan tahu bahwa dia adalah pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua sendiri adalah anak dari Nun, cucu dari Elisama, dan dia adalah seorang pemimpin dari suku Efraim. Ingat tentang suku Efraim yang dinubuatkan oleh Yakub dengan nubuatan daripada Tuhan melalui perantaraan Yakub bahwa dari Efraim akan muncul para pahlawan perang. Yosua juga adalah salah satunya. Di sini kita lihat bahwa dia adalah pemimpin peperangan pada saat ini melawan orang Amalek. Dikatakan di sini, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Yosua akan berperang langsung melawan orang Amalek beserta orang-orangnya, dan kemudian Musa akan berdiri atau berada di bukit dan berdoa di sana. Sini kita lihat di ayat 10, dikatakan oleh Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Di sini kita melihat sebuah hal yang diajarkan kepada kita tentang pentingnya berdoa. Doa adalah suatu hal yang sangat penting di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau yang Tuhan katakan kepada kita untuk melakukan hal ini, maka kita harus terus mendoakannya sampai hal itu tergenapi. Tapi harus pastikan dulu itu adalah kehendak Tuhan. Dan di sini cara yang dilakukan oleh Musa adalah mengangkat tangannya beserta tongkat seperti ini. Jadi dia mengangkat tangannya, memegang tongkatnya sebagainya, kemudian mengangkat tangannya. Jadi dia sambil berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dia membawa Hur dan Harun bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang akan terjadi ketika Musa mengangkat tangannya seperti ini? Yosua beserta orang Israel menjadi lebih kuat, mereka menang. Tetapi kalau dia lelah dan tangannya turun, Yosua menjadi kalah. Pentingnya berdoa itu pesannya. Bukan kalau kita berdoa kita harus mengambil tongkat dan kemudian kita mengangkat tangan kita seperti itu. Bukan. Tapi pesannya adalah pentingnya berdoa. Karena di sini kita tidak diajarkan tentang gestur berdoa harus seperti ini. Tapi ini adalah pesan kepada kita bahwa betapa pentingnya berdoa dalam pelayanan gereja. Kita harus sangat banyak berdoa.
supaya pelayanan dalam gereja itu bisa berhasil, itu bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu harus disertai dengan doa, dan doa yang terus menerus sampai hal itu terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, dari sini dikatakan bahwa ayat 11 ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari. Jadi karena dia sudah capek begini terus dan posisinya yang tidak baik, kemudian mereka mengambil batu sehingga dia bisa duduk, tangannya supaya tetap bisa di atas, Hur di sebelah memegang, dan di sebelahnya lagi Harun. Mereka memegang tangannya supaya tetap ada di atas. Itu dilakukan di sini. Intinya adalah jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, karena di sini dikatakan bahwa peperangan itu sangat panjang sehingga sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua menang dengan disertai doa daripada Musa. Peperangan yang kita hadapi sehari-hari juga demikian. Peperangan rohani melawan iblis, melawan godaan si iblis, kita harus selalu berdoa, memohon perlindungan Tuhan, memohon Tuhan untuk menguatkan iman kita sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Peperangan, saudara-saudara, berdoa. Tolong berdoalah kepada Tuhan. Orang Kristen jangan berhenti untuk berdoa. Selalu berdoa. Dalam keadaan apapun berdoalah. Berdoa tidak mesti harus melipat tangan dan menutup mata. Berbicara kepada Tuhan di dalam hati. Ketika tidak ada tempat dan waktu di mana kita harus menutup mata dan melipat tangan, juga adalah hal yang penting. Selalu berbicara kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk menyertai apa yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Maka kita pasti akan disertai olehnya dan mendapatkan kemenangan yang sesuai dengan kehendak. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara-saudara, ini adalah pertama kalinya Tuhan berbicara tentang penulisan kitab suci. Oleh karena itu Musa menuliskan kitab suci, diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu para nabi menuliskan kitab suci karena diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu para rasul kemudian menuliskan kitab suci karena diperintahkan oleh Tuhan. Di sini Musa diperintahkan untuk menuliskan, dan kemudian apa yang dituliskan di sini juga bahwa dia harus memberitahukan kepada Yosua, mengingatkan kepada Yosua bahwa orang Amalek pasti akan dimusnahkan Tuhan daripada kolong langit. Artinya suatu hari orang Amalek akan betul-betul musnah dan tidak ada lagi. Dan itu sudah terjadi sehingga orang Amalek tidak ada lagi sekarang ini. Saudara-saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Jangan kita menuduh Tuhan di sini dan mengatakan, oh betapa kejamnya Tuhan. Orang Amalek pantas mendapatkannya sebab mereka berdosa di hadapan Tuhan dan mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak takut akan Allah. Kita daripada menuduh Tuhan, tidak bermurah hati, jahat, kejam, lebih baik kita datang kepadanya dan mohon supaya Dia mengampuni dosa kita dan bertobat dari dosa kita, sehingga kita tidak dihukum sama seperti orang Amalek. Tuhan bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Kita mau menuduh Dia, mau berkata apapun tentang Dia, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat kita hancur. Dan daripada kita hancur, lebih baik kita datang kepada Tuhan, mohon supaya Dia mengampuni segala dosa kita dan membawa kita ke surga ketika kita mati. Lebih baik percaya kepada Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan-Nya. Ayat 15 dan 16, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Nah, panji-panji atau Tuhanlah panji-panjiku dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah Nisi. Nah, panji-panji di sini, kalau kita pernah melihat atau menonton film-film perang zaman dahulu antar bangsa, lebih sering kita melihat itu di film-film Tiongkok tentang perang antara
bangsa yang satu melawan bangsa yang lain. Dan mereka ketika berperang mereka membawa bendera, mereka membawa bendera. Inilah panjitan bendera ini. Nah, ketika bendera itu masih berdiri, itu tandanya mereka masih kuat dan mereka masih berperang. Ketika bendera ini sudah turun, itu menunjukkan bahwa mereka sudah kalah. Jadi kalau dikatakan Tuhanlah panji-panjiku, kita tidak akan pernah kalah. Kita akan selalu menang kalau Tuhan menolong dan menyertai. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong peperangan dalam kehidupan bersama kita. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. Dia akan menolong, menyertai dan memberikan kita kekuatan anugerahnya yang cukup untuk mengalahkan setiap musuh di dalam peperangan rohani kita. Orang Kristen tidak berperang secara fisik karena kita bukan sebuah bangsa seperti orang Israel. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu sebuah perbedaan cara hidup, cara berperang yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ini adalah hal yang normal. Kita membaca bagaimana Tuhan memimpin Abraham menjadi saksi Tuhan. Tidak dengan berperang. Begitu juga dengan Yakub, begitu juga dengan Ishak. Tidak dengan berperang. Jadi jangan samakan setiap generasi bahwa mereka harus sama. Tidak. Jadi kepada orang Israel mereka harus berperang karena mereka sebuah bangsa. Kepada kita orang Kristen, kita juga memiliki peperangan. Tetapi peperangan kita tidak lagi secara fisik, tapi secara rohani. Dan bagi orang Israel keduanya, fisik dan rohani. Kepada kita cuma satu, rohani. Peperangan rohani. Maka kita tidak pernah mengangkat pedang untuk menjajah sebuah bangsa. Tidak. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah peperangan rohani, yaitu terus berjuang untuk tidak melakukan dosa dan terus berjuang untuk mengabarkan Injil. Itu adalah peperangan rohani yang kita harus selalu siap berperang dan meminta Tuhan untuk menolong kita, dan kita pasti akan berhasil karena ini kehendaknya. Kehendaknya adalah supaya kita hidup kudus di hadapannya dan bersaksi bagi Dia. Karena ini kehendaknya, Dia pasti akan menolong kita kalau kita datang kepadanya dan memohon supaya Dia menolong. Jadi saudara-saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kembali saya ingatkan, terus berdoa juga untuk pelayanan ini, supaya Tuhan selalu menguatkan, berikan hikmat kepada saya tentunya untuk terus menyampaikan firman Tuhan bagi kita bersama-sama bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan satu pasal satu hari. Dan kalau kita merasa terberkati dengan firman Tuhan yang kita pelajari, baik kita memuji nama Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan dan menaatinya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya membagikannya kepada orang-orang lain supaya mereka pun bisa belajar, bisa bertumbuh dalam iman mereka sama seperti kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan